Semua, hari ini aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman aku daftar kerja di Starbucks dari awal sampai akhir. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan put it in the comment sections below. Jadi pertama-tama aku bakal jelasin dari awal mula aku daftar. Pertama-tama aku daftar itu pas masa pandemik, which is sekarang itu 2021. Aku apply itu sekitar bulan Agustus September gitu deh, Agustus September Oktober, dan sekarang udah November. Nah, aku pertama kali apply itu di Career Starbucks. Kalian bisa cek di website, kalian cari di Career Starbucks karena di situ dia ngepost tentang Starbucks. So, kalian scroll sampai bawah, nanti di bawahnya ada tulisan online application. Nah, kalian tinggal tap, kalian tinggal isi semua formnya sesuai dengan yang diminta. Aku tahu website itu dari teman aku sendiri karena teman aku kebetulan dia juga lagi cari lowongan kerja untuk ngisi masa bosannya. Jadi dia daftar, dan ada satu kali aku sama dia tuh lagi jalan, terus tiba-tiba ada yang telepon, dan aku kayak siapa tuh, formal banget ngomongnya, kayak halo selamat pagi, iya dengan saya sendiri, gitu-gitu. Itu kan formal banget ya. Jadi aku dengerin sampai akhirnya aku tahu kalau misalnya itu Starbucks. Itu kayaknya HRD-nya Starbucks yang telepon. Iya, terus pokoknya ditanya. Itu lumayan lama nanyanya, sekitar 20 menit atau lebih mungkin, aku nggak yakin karena pas itu juga aku ngobrol sama teman yang lain. Dari situ aku langsung kayaknya boleh juga nih daftar kerja di Starbucks. Akhirnya dari situ aku langsung daftar kerja di Starbucks. Pertama kali aku daftar kerja di Starbucks itu aku mikirnya wah ini bakal gampang masuknya karena teman aku aja bisa ditelepon, kenapa yang lain enggak gitu. Udah dong, aku isi formnya, aku tunggu sekitar seminggu, itu nggak ada. Kayak aku mikir ekspektasinya tuh sama kayak teman aku bakal ditelepon, ternyata nggak ada. Terus kayak aku nunggu dong 2 minggu nggak ada, 3 minggu nggak ada, sebulan nggak ada, dan aku tuh udah yang kayak oh, kalau dipikir-pikir iya juga sih, kan banyak ya yang daftar kerja di situ, bukan cuma aku. Jadi bisa aja dia randomly pick, terus ya kayak oh daftar yang ini aja, dan kebetulan itu bukan aku, jadi orang lain yang terpilih. Akhirnya aku kayak ya udah pasrah, sampai suatu ketika itu tiba-tiba ada notif dari grup WhatsApp, judul grup itu interview. Aku kayak mikir oh tugas masa SMA yang kayak biasa kan tugas di SMA perlu bikin grup, jadi mungkin ada yang kayak ngechat lagi di grup itu. Terus aku yang kayak sebenarnya males ngeladenin, tapi kebetulan pas aku langsung read jam 10 pagi, 10:56 gitu aku read. Tapi itu dari nomor yang gak dikenal, jadi aku mikirnya aku kan gak nge-save semua nomor temen aku, jadi aku cuma nge-save yang beberapa doang karena aku lumayan males nge-save nomor orang. Akhirnya aku read langsung kurit, ternyata itu dari staff manajernya Starbucks. Terus aku kayak ini seriusan, lumayan panjang di separagraf, tapi aku gak bakal publish karena menurut aku itu agak privacy, dan I have no rights untuk publish sesuatu yang kayak gitu. Tapi nanti aku pikir bakal aku publish apa enggak. Terus pas aku baca aku langsung kayak kaget dong, karena aku udah melepas harapan itu jauh sekali untuk kerja di Starbucks. Dan akhirnya aku langsung baca sampai bawah, terus aku aku kasih ke keluarga aku kayak aku di chat loh sama si Starbucks, dan aku super excited banget. Akhirnya aku pergi. Jadi itu jam 10 di chat, jam 3 interview. Jadi ada selang waktu sekitar anggaplah jam 11 ya, karena itu udah 10:50-an kalau nggak salah, atau 10 gitu deh. Ya udah, dari 10 aja, 11, 12, 1, 2, 3. Aku punya 5 jam untuk siap-siap untuk interview. Interview itu harus menyertakan CV dan surat lamaran kerja. Nah, seumur-umur aku baru lulus dari SMA, aku belum pernah bikin sesuatu yang kayak gitu, seformal itu, serealistis itu. Akhirnya aku kejar-kejaran tuh bikin. Kebetulan aku baru bisa keluar rumah itu jam 12, jadi aku langsung ke toko warnet terdekat untuk bikin. Itu hampir jam 2 aku baru kelar, dan itu juga hujan, jadi aku harus pakai jas hujan untuk balik ke rumah siap-siap. Jadi aku total kerjaan itu 2 jam untuk bikin CV, surat lamaran kerja. Jadi CV itu kalau nggak salah include kakak,
ijazah terakhir, KTP, sama terakhir ya kalau nggak salah ya, pokoknya dia ada include banyak di dalam CV. Aku mengikuti format CV seumumnya. Setelah aku bikin, aku langsung balik. Jadi aku punya waktu 1 jam untuk siap-siap. Kebetulan aku bukan orang yang lama untuk siap-siap, jadi aku juga bener-bener gak ada makeup. Aku cuma pakai skincare. Habis aku mandi itu sekitar setengah jam, terus aku langsung pakai baju. Nah, untuk ketentuan pakai baju untuk interview itu seperti apa? Kebetulan pas itu aku pakai kemeja putih, terus aku pakein celana kain kaki, celana kain ya, itu warna coklat, di atasnya putih, bawahnya coklat. Super simple banget tapi tetap memenuhi kriteria untuk interview. Karena kalau misalnya kalian pakai baju yang nggak sesuai kriteria, itu bisa jadi minus point buat kalian. Jadi pertama kali aku tuh pakai kemeja itu kotak-kotak, jadi kayak biru, navy, putih, kotak-kotak, full kotak-kotak. Terus celananya aku pakai jeans kulot. Itu aku super santai banget rasanya, tapi aku udah ngerasa itu udah formal banget karena ini udah cukup formal. Tapi setelah aku nanya ternyata nggak boleh. Aku nanya ke keluarga aku ya, yang udah berpengalaman dalam bekerja. Akhirnya aku ganti, gerusuk banget. Akhirnya 245 aku pergi, dan aku inget banget 257 aku sampai di tempatnya. Aku langsung masuk, aku lepasin jas hujan semuanya, aku lepasin jaket, aku lepasin. Jadi aku cuma pakai kemeja sama celana. Kebetulan aku pakai motor ya. Aku naik, jadi dia tuh Starbucksnya tuh ada 3 atau 4 lantai, kayak 3. Lantai satunya tuh nggak ada apa-apa, jadi dia ada tangga, langsung naik. Aku langsung naik ke atas. Di depan kayak tempat barisan gitu aku duduk. Terus aku nunggu, aku ngeliat di sekeliling aku, nggak ada siapa-siapa. Maksudnya nggak ada yang orang-orang yang menunjukkan bahwa dia juga ingin melamar pekerjaan. Dan aku lupa banget, di grup interview itu tuh ada sekitar 8 orang yang di interview juga. Jadi itu lumayan banyak dan bikin aku jadi lumayan takut. Kayak belum tentu aku bisa terpilih di antara 9 orang atau 8 orang itu. Alhasil aku duduk, aku chat, aku bilang aku udah sampai. Aku bilang udah sampai ke keluarga aku. Tiba-tiba ada staff dari Starbucksnya, dia nanya, kamu mau interview ya? Terus aku jawab, iya kak. Habis itu langsung dia masuk ke ruangan khusus mirip pintu, tapi aku masih di luar ya. Dia ngomong, mungkin dia bilang ini yang interview udah datang. Alhasil aku tetap duduk, pegang amplop untuk interviewnya, dan aku bawa HP. Jadi aku benar-benar coba HP, dompet, sama amplop. Itu aku taruhnya di kocek. Amplopnya aku pegang, HP-nya aku pegang, dompet aku taruh di kocek. Jadi aku nggak bawa tas, nggak bawa apa-apa. Super simpel ya. Habis itu interview, ditanya, halo, kamu Jenny ya? Iya, aku Jenny. Terus dia tanya, kamu baru lulus SMA? Iya, aku baru lulus. Apa kamu udah memiliki kamu dulu pas SMA ada join organisasi apa aja? Aku bilang aku pernah ikut organisasi apa-apa dan lomba apa-apa. Terus dia bilang, oh berarti udah biasa bekerja dalam tim. Ya, sebelumnya maaf, kamu agama Kristen, sebentar lagi akan ada acara Natal. Apakah orang tua atau keluarga kamu tidak keberatan jika anaknya mengikuti tetap bekerja di acara seperti itu? Aku bilang sepertinya tidak, karena emang keluarga aku pribadi bukan tipe orang yang benar-benar merayakan acara kayak gitu. Oke, terus apakah orang tua kamu keberatan jika anaknya pulang larut malam? Karena kalau kerja di situ bakal pulang sekitar jam 10. Aku bilang sepertinya tidak, karena emang aku udah bicarain sama orang tua aku dan udah ada plan gimana kalau misalnya aku dapet shift malam. Aku pasti bocoran ya. Jadi kalau aku dapet shift malam, itu jam 3-nya aku bakal diantarin sama keluarga aku, jadi sama abang aku. Habis nanti dia pulang, besok pas pulang ya dijemput lagi. Karena aku nggak tahu, keluarga aku lumayan strict sama anak perempuan. Next, itu kebetulan kan aku dicerita dong, temen aku daftar duluan. Dia nanya, oh kamu dari SMA ini, kamu kenal nih dong, teman dia juga baru daftar. Oh iya kenal, kebetulan saya tahu informasi ini dari dia. Dan kakaknya itu kan staff manager, dia nanyanya tuh super simple. Bukan simple ya, informal, jadi sangat tidak formal. Biasanya kan nanyanya saya, kamu, anda. Ini benar-benar dia formal banget.
kamu gini, pokoknya santai deh. Tapi aku berusaha untuk tetap jawab dengan formal banget sih. Habis itu apa lagi ya, itu apa lagi yang ada ditanya ini. Oh iya, kalau misalnya kamu ada masalah sama pelanggan atau ada cekcok sama pelanggan, customer, kamu gimana sih cara menanggapinya? Kebetulan sebelum aku pergi itu aku udah dapet kayak beberapa pertanyaan dari tante aku. Jadi dia kasih pertanyaan terus dikasih jawaban. Jadi aku baca-baca sekilas pertanyaan apa aja yang biasa dipakai untuk orang interview, karena kebetulan dia tuh jadi bagian manajer juga di salah satu perusahaan yang cukup ternama. Jadi aku tahu cara menanggapinya, cara menjawabnya dari dia. Kalau misalkan ada yang mau pertanyaan sama jawabannya untuk dipelajari, itu boleh, nanti aku bakal drop, kalian bisa komen aja di bawah. Terus habis itu ini aku jawab langsung deh, biar kalian juga siapa tahu ada yang penasaran cara menanggapi gini. Kebetulan saya adalah tipe orang yang jarang memiliki masalah dengan orang lain, tapi bagaimanapun juga kita pasti bisa memiliki masalah dengan orang lain. Cara saya menanggapinya adalah saya yakin setiap orang punya perspektif pandangannya sendiri akan suatu masalah. Oleh karena itu saya akan mencoba untuk menyelesaikan masalahnya hingga mendapat titik poin damai bersama orang tersebut. Gitu guys, kalian bisa ingat-ingat kata-kata aku sekilas. Jadi kalau misalnya nanti di interview dengan pertanyaan yang sama, boleh pakai. Terus jujur itu doang, jujur banget ini mah. Oh iya, sama untuk shiftnya tuh ada, kan pasti aku pelayan untuk full time barista, tapi dia bilang untuk saat ini belum ada full time, jadi kamu akan dialihkan ke part time barista. Untuk part time barista itu ada 2 proses kerja, 5 hari kerja 3 hari libur, 5 hari kerja 2 hari libur, sama 4 hari kerja 2 hari libur. Tapi kayaknya 5 hari itu full time, yang 4 hari itu part time. Jadi aku bakal kerja 4 hari libur 3 hari, dan untuk sehari kerja itu bisa 4 jam atau 8 jam. Aku bakal pilih 8 jam. Untuk gajinya nggak ada ngomongin, jadi aku juga nggak bisa ngomong ke kalian. Mungkin nanti kalau misalnya aku udah gajian, maybe I will tell you guys, tapi aku juga nggak yakin aku bakal kasih tahu karena aku belum tahu apakah itu privacy atau tidak. Jujur udah habis, karena pembicaraan aku sama si HRD-nya tuh nggak sama staff manager tuh nggak nyampe 5 menit. Aku inget banget itu bener-bener cepet. Aku yang kayak, ini udah selesai ya, jadi saya boleh pulang? Dia bilang iya silahkan pulang. Terus aku yang kayak, oh ya udah berarti udah kelar gitu. Cuman sempat terlintas gitu, ini staff manajernya nggak tertarik apa gimana sama aku, karena interviewnya aja nggak nyampe 5 menit. Dan jujur banget di situ nggak ada orang lain lagi. Abis itu langsung pulang, itu udah 3 lewat. Dan biasanya orang kalau mau interview kerja ya pasti tepat waktu ya, tapi aku juga nggak tahu deh. Pokoknya setelah itu aku langsung pulang dan ya udah. Oh iya, di akhirnya dia bilang sih sebenarnya nanti kalau misalnya ada kelanjutan, jadi setelah interview kamu akan ditelepon oleh HRD manager. Habis itu nanti akan dipertimbangkan sama HRD manajernya. HRD doang sih, bukan HRD manager. Dipertimbangkan sama HRD-nya. Habis itu nanti akan medical check up. Habis medical check up akan lanjut, kayak dipertimbangkan lagi, ada pembicaraan ringan. Habis itu langsung training. Habis training langsung kerja. Trainingnya itu 2 hari, kerjanya ya aku nggak tahu berapa. Terus aku tunggu dong, itu kan hari Selasa, aku tunggu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mah nggak mungkin ya, kan Minggu kan udah hari libur. Sampai lagi hari Senin, tiba-tiba nih nelfon. Aku udah super excited, tapi itu dari WhatsApp. Jadi aku kayak, oh kemarin kan juga cerita dari WhatsApp, mungkin ini dia. Aku tuh tipe orang yang emang berekspektasi, tapi gitu deh. Abis itu aku langsung angkat dong. Mbaknya alamatnya di mana ya? Ini siapa ya? Ini dari ini call my friend baru misalkan. Terus aku kayak pusat karena udah 6 hari, dan orangnya bilang proses penelponan si HRD itu bakal berlangsung sekitar seminggu ya, 3 atau 4 atau 5 hari lah. Tapi ini udah 6 hari, udah mau seminggu, dan itu udah hari Selasa. Dan aku kayak, oh ya udah berarti nggak kepanggil karena total kan ada 8 pekerja. Dari Selasa aku bantu bapak aku untuk kerja. Tiba-tiba di tengah-tengah aku kerja tuh ada yang nelfon. Aku langsung angkat. Aku langsung angkat. Suara HP aku kan agak kecil, jadi aku kayak agak ragu itu suara HP aku tuh bukan, karena suara HP aku kalau ditelepon tuh beda sama
telepon WhatsApp, jadi aku udah bingung itu HP siapa, tapi aku tahu itu HP aku gitu, tapi nggak yakin. Miss call sekali nggak aku angkat, terus aku cek, aku langsung ke aplikasi Get Contact. Ini aku bukan endorse atau paid promote atau apapun, karena biasa orang kayak apa kayak Get Contact apa gitu. Ini jujur nggak sama sekali, aku benar-benar langsung ke Get Contact dan lihat namanya adalah Riri HRD. Aku langsung kayak, ini HRD-nya, tapi aku kayak bingung, teleponnya cuma sekali. Habis aku kayak berharap ditelepon lagi dong, karena kan aku udah nunggu. Terus aku udah siap banget untuk jawabin pertanyaan dari HRD-nya, karena pas itu aku disuruh pertanyaan tapi yang ditanya cuma dikit kan, pas sama staff manager. Habis itu dia bilang, halo, ini dengan Jenny Christine. Iya, ini dengan saya sendiri. Saya Riri, HRD dari Starbucks. Saya mau panggil kamu untuk medical check up. Aku kaget sekali gitu. Saya ada kirim berkas di email kamu, tolong kamu cek, tolong bawa surat pernyataan tersebut, fotokopi KTP dan KTP asli. Medical check up-nya di sini, tolong datang sebelum 2, sedangkan itu udah jam 10. Entah kenapa Starbucks selalu mendadak. Jadi kalau misalkan mau kerja di Starbucks, usahain kalian tuh emang gak ada pekerjaan atau santai gitu orangnya. Kalau misalkan ada pekerjaan atau orang yang gak santai, misalnya ada kuliah atau apa, itu jujur agak sulit. Sekarang mereka orangnya mendadak banget. Setelah itu aku langsung, oh iya saya harus segera kesana. Dan aku langsung berusaha print surat pernyataan, fotokopi KTP, bawa KTP, pergi. Nah di situ itu ada 2 nama aku nomor 2, nomor 1 itu namanya Monica Belinda. Aku mikir, oh mungkin ini nama staff manager yang akan nemenin aku di sana saat aku check up. Ternyata bukan, ternyata Monica Belinda itu adalah salah satu nama peserta yang ikut interview. Tapi kebetulan aku kan gak ketemu sama salah satu peserta, dari satupun peserta aku gak ada ketemu, karena aku gak tahu aku datangnya keawalan atau mungkin pas itu emang agak telat ya. Jadi aku langsung datang. Aku tes darah dulu, abis aku registrasi, abis aku nunggu untuk ronsen paru-paru. Abis itu pas aku duduk, ada orang baju kuning yang nyapa aku, kamu Jenny ya? Terus aku, oh iya, kamu Monica Belinda ya? Iya, kemarin setelah kamu interview kebetulan aku datang, tapi kita gak ketemu karena mungkin kamu udah duluan. Nah kakak sama manajer bilang, oh iya yang tadi juga interviewnya dari sekolah yang sama sama kamu. Oh kok aku gak kenal gitu, karena padahal dari sekolah yang sama. Ternyata dia tuh 3 tahun di atas aku, jadi pas aku masuk dia udah lulus, jadi aku gak kenal sama dia. Hasil kayak, oh iya salam kenal ya. Terus kami berbagi informasi di situ. Pesan aku untuk kalian adalah kalau misalnya kalian mau kerja di Starbucks, usahain untuk stay humble, karena kita nggak tahu siapa yang kita hadapi, siapa yang kita sedang di hadapan untuk berbicara lah. Bisa aja tiba-tiba itu HRD-nya yang lagi menjadi seorang peserta gitu atau gimana, aku juga nggak ngerti, mungkin agak dramatik, tapi jujur ingatlah pesan aku. Terus kami bagi informasi tambahannya apa ya pas itu, oh ya informasi tambahannya pas itu untuk aku adalah misalnya kalian mau kerja itu harus pakai kemeja hitam sama celana kain hitam, flat shoes hitam. Celana nggak harus hitam, boleh kaki, boleh hitam coklat gelap navy gitu. Terus aku kayak, oh oke. Jadi di ruangan besok kasih dia kalau misalnya mau kerja harus ada SKCK. Akhirnya besoknya aku bikin SKCK, dan itu adalah kemarin aku bikin SKCK-nya. Ada yang mau kasih tau sih cara bikin SKCK-nya, aku kasih tau aja ya. Kalau misalkan nggak mau, nggak apa-apa, kalian bisa langsung cepat videoin dan ganti ke video lain, karena habis penjelasan SKCK aku udah nggak ngejelasin tentang Starbucks lagi, karena sampai saat ini masih belum ada kelanjutan. Sebenarnya ada sih di kemarin kita akan ditelepon 2 kali. Tahap kedua dibilang tolong kamu sertakan surat vaksin kamu ya, kamu udah vaksin. Nah langsung kirim gitu pas aku di tempat medical check up ya. Pergi dong aku ke tempat SKCK. Tempat SKCK itu adalah di Polda, Polrestra, pokoknya di tempat polisi. Aku nanya ke orangnya, Pak untuk bikin SKCK itu di mana ya? Itu di tempat satpamnya gitu, satpam pendopo depan. Dia bilang, kamu udah bikin jari belum? Belum. Kamu langsung lurus ke depan, di situ kamu bikin sidik jari dulu, baru kamu akan lanjutkan di pembuatan SKCK. Aku bikin sidik jari, dia ada kasih 2 lembar kertas ya kalau nggak salah. Satunya kertasnya segini, satunya lagi tuh kertas KTP gitu putih. Isi. Terus itu kalian perlu siapin
2 lembar 4x6 ngadep depan, 1 lembar 2 kali 3 sama kiri kanan masing-masing 1. Nah udah dari situ aku langsung kasih ke orangnya, kasih KTP, fotokopi KTP juga 1 lembar. Habis itu kayak suruh aku isi. Nanti kan bakal ditanya deh kayak namanya siapa, apa. Dia juga gak bakal terlalu banyak bicara, jadi kan tinggal isi aja. Setelah isi aku langsung masuk untuk bikin sidik jari, sama kita disuruh coba masker dental untuk melihat fisik kita, mata kita gimana, gigi, hidung, muka, telinga, rambut, segala-galanya. Nanti dia bakal contengin untuk bikin di formulir SKCK-nya. Terus aku langsung kayak oke, udah. Habis udah aku nanya ke masnya, ke bapaknya, Pak ini untuk proses kelanjutan gimana, kamu bisa urus aja. Terus aku urus bikin ke tempat SKCK. Aku masuk, terus aku nanya ke satpamnya lagi, satpam depannya. Dia bilang ini kamu udah lengkap ya, kamu bikin SKCK untuk apa? Cukup bawa untuk melakukan pekerjaan. Kalau kamu untuk melakukan pekerjaan cukup bawa kakak, KTP sama udah sih itu doang kalau nggak salah. Nah kebetulan pas aku fotokopi KTP cuma 1 karena aku nggak tahu ternyata butuh 2. Akhirnya bapaknya bantuin aku untuk fotokopi. Terima kasih banget bapaknya kalau misalnya bapaknya ngeliat ini, karena itu akan sangat bantu aku. Kalau misalnya nggak ada, aku nggak tahu aku harus balik lagi untuk ke tempat fotokopi, itu juga jauh dan itu juga kayaknya udah mau tutup. Jadi untung banget bapaknya baik bisa bantuin aku fotokopi. Hasil oh ya, untuk yang sebelumnya pas buat sidik jari itu 0 rupiah ya, jadi kalian nggak dikenain biaya sama sekali kecuali kalian nggak berfoto dengan lengkap dari awal. Saran aku foto di luar Polda, karena foto di dalam Polda itu agak mahal kalau misalkan ada masalah ekonomi. Lanjut, abis itu aku isi formulirnya aja. Nanti ditanya nama orang tua, tempat tinggal orang tua, isi sesuai KTP. Habis itu kamu pernah sekolah di mana aja, SD, SMP, SMA. Terus yang terakhir itu ada kayak pertanyaan tentang tingkah laku kamu pernah di penjara, pernah kena kasus, kena apa, pernah ke luar negeri dengan standar kekerasan, maksudnya kayak ada bikin masalah di luar negeri, atau kan pernah keluar negeri atas dasar apa. Misalnya pernah liburan, terus ke bawah kota, tanggal, tanda tangan, udah kelar. Bisa konsultasi ke mbaknya, saya bilang untuk biayanya 30.000, langsung aku bayar 30.000 dan aku langsung dok lagi. Aku nunggu main HP. Akhirnya dapet tuh SKCK, dipanggil sama aku, jadi terusin aku langsung maju, aku ambil. Ada 2 lembar, jadi 1 lembar gede F4 gitu, sama 1 KTP yang tadi kan kita kasih ke orangnya kan. Itu udah sih begitu doang. Udah habis, sampai situ doang ceritanya. Buat kalian nanya itu kenapa harus tes darah sama ronsen paru-paru, itu adalah karena kalau darah sih mungkin menurut aku ngecek kalian ada penyakit bawaan atau tidak, terus gimana aku juga kurang paham sih. Tapi kalau untuk paru-paru itu dia mau cek kalian ada tuberkulosis atau nggak. Kalau misalnya ada, kalian nggak akan dipanggil untuk proses selanjutnya. Sebenarnya aku rada salah kan aku bikin SKCK keduluan, tapi ya udah nggak apa-apa, pengalaman gitu ya, pengalaman yang nggak penting sih. Tapi kalau misalnya mau pekerjaan kan jadi tetap itu SKCK, jadi ya udah. Jujur cerita aku udah habis dan aku belum kerja sama sekali di Starbucks. Aku kepingin banget. Jadi nanti kalau misalnya andai kata aku jadi kerja, aku bakal lanjut bikin video penjelasan tentang gimana kerjanya, gimana proses kerjanya. Buat kalian nanya tentang penahanan ijazah sama kontrak, itu jujur aku belum tahu, tapi aku dengar dari temen aku ijazah tuh bisa ditahan. Jadi tapi kebetulan temen aku nggak, karena dia belum ambil. Aku juga belum ambil ijazah. Sama kontrak kerjanya itu harus 8 bulan. Kebetulan aku akan kerja sesuai dengan kontraknya. Kalau misalnya itu udah nggak ada apa-apa, aku nggak bakal lanjut kerja. Maksudnya tetap lanjut kerja, tapi kalau misalnya aku ada kepentingan yang lain, kemungkinan enggak. Tapi ya seharusnya saya tetap kerja ya. Sampai sini aja video. Kalau ada pertanyaan lainnya, kalian bisa drop in comment section below. Nanti aku bakal jelasin gimana deh. Intinya aku tahu kalau kerja itu ada istirahat itu 2 kali atau sekali, aku kurang tahu, kayaknya sih sekali doang, dan itu istirahatnya sejam, lumayan lama ya untuk istirahat makan. Sampai sini nggak ada tambahan. Oh ya, untuk kalian yang
ada pertanyaan tentang apakah itu harus bisa bahasa Inggris, usahain kalian bisa basicnya sih, nggak harus jago-jago banget. Karena aku ada ngeliat beberapa orang yang di interview itu pertanyaannya ringan kayak about our daily life gitu. Jadi kalian kalau misalnya ngerasa iya aku nggak jago bahasa Inggris nih, coba praktis untuk bahasa Inggris yang simple, karena kalau misalnya nggak praktis kalian nggak akan pernah bisa kan. Itu doang intinya, kalian nggak usah takut kalau misalnya kalian nggak bisa, praktis aja dari sekarang, pasti masih cukup waktunya. Jangan lupa untuk apply di Starbucks. See you in Starbucks. Bye.